welcome di podcast kita. Aku Nabila Rizky Ramadhani sebagai host 1 dan saya Vika Luciana Putri sebagai host 2. Nah, dan ada narasumber kita yaitu aku Citra Diha Amanda, aku Nadira Ayu Azura, aku Widianto Zuni, dan ada satu narasumber kita yang berhalangan hadir yaitu Muhammad Prasetyo. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang cukup serius. Yap, kita bakal ngebahas tentang bencana besar di Indonesia di era reformasi, dampaknya dan juga gimana penanganannya. Tenang saja, walaupun topiknya cukup serius, kita bakal bahas dengan santai biar tetap enak didengar. Betul, yuk langsung kita mulai saja. Oke, kita masuk ke topik pertama yang mungkin gak akan pernah kita lupain. Salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia. Yap, itu adalah tsunami Aceh 2004. Iya, ini benar-benar tragedi yang besar banget sih. Dampaknya luas, bahkan sampai ke luar negara juga. Bisa kebayangkan kondisi waktu itu kayak gimana? Kita bakal puterin cuplikannya. Pada pagi hari di tanggal 26 Desember 2004, laut di Aceh tiba-tiba surut begitu jauh hingga karang-karang yang selama ratusan tahun tersembunyi akhirnya terlihat. Anak-anak berlari ke dasar laut yang mengering, orang dewasa terpana dan sebagian lagi sibuk memotret fenomena yang terasa seperti keajaiban alam yang turun tiba-tiba. Tidak ada sirine, tidak ada peringatan, tidak ada suara apapun yang mengatakan, lari sekarang. Di video ini kelihatan jelas banget suasana setelah gelombang tsunami menghantam Aceh. Bangunan hancur, jalanan penuh puing. Banyak rumah yang rata sama tanah. Kendaraan juga ke bawah arus air laut. Dan korban jiwa waktu itu sangat besar. Masyarakat banyak yang kehilangan keluarga, tempat tinggal, bahkan seluruh lingkungannya. Jujur, tiap lihat kejadian ini lagi tuh rasanya kayak merinding banget sih. Iya benar banget, soalnya dampaknya nggak cuma soal fisik aja, tapi juga ke sosial masyarakatnya. Terus gimana sih penanganannya waktu itu? Untungnya sih banyak bantuan internasional yang datang. Habis itu dilakuin pembangunan Aceh secara besar-besaran. Relokasi juga, sama sistem peringatan dini mulai diperbaiki. Nah, jadi kita kalau ada suara sirine itu tuh harus nggak boleh tenang-tenang aja sih. Soalnya itu bukan alarm bangun tidur. Benar, itu penting banget buat keselamatan. Benar. Iya. Nah, kita kembali ke topik selanjutnya dan nggak kalah mengejutkan. Topik selanjutnya adalah gempa dan tsunami di Palu tahun 2018. Yang bikin shock itu fenomena likuifaksi yang tanahnya kayak cair-cair gitu. Langsung saja kita lihat videonya. Di video ini kelihatan rumah-rumah bergeser dan tenggelam. Tanahnya seperti bergerak. Banyak wilayah yang hilang dari peta karena likuifaksi ini. Ini benar-benar di luar dugaan sih. Iya, karena bukan cuma gempa, tapi efek lanjutan yang sangat parah. Gimana sih penanganannya waktu itu? Evakuasi besar-besaran, pembangunan hunian sementara, dan trauma healing buat korban. Relokasi di tempat aman juga. Jadi ini bukti ya, bukan cuma hubungan aja yang geser, tapi tanahnya juga geser. Ika, tapi bener sih. Sekarang kita pindah ke topik berikutnya. Dari laut kita ke gunung. Erupsi gunung berapi, salah satunya Gunung Merapi. Indonesia itu kan emang cincin api ya, jadi aktivitas gunung berapinya itu tinggi banget. Betul sekali. Nah, kita lihat kondisinya di video berikut. Di video ini terlihat letusan gunung, awan panas, dan abu vulkanik penyebar. Serem banget ya, apalagi yang rumahnya deket gunung itu. Iya, tapi biasanya mereka udah terbiasa sama sistem evakuasi gitu. Terus penanganannya gimana sih? Kayak evakuasi warga, penyediaan masker, pos pengungsian, sama pemantauan aktivitas gunung berapi. Zona bahaya ditutup.
Jadi kalau gunungnya lagi batu, kita nggak boleh deket-deket ya. Iya, soalnya itu bukan batu biasa. Dari semua topik yang kita bahas hari ini, jadi kita bisa belajar bahwa bencana itu bisa datang kapan saja. Tapi yang paling penting adalah kita gimana siap menghadapi dan gimana kita membantu setelahnya. Betul banget, karena dampaknya nggak cuma di bangunan aja, tapi juga di kehidupan manusianya. Dan kesadaran masyarakat itu penting banget buat meminimalisir korban. Jadi edukasi tentang bencana alam itu bukan hal yang sepele. Iya, kita harus siap. Semoga dengan kita bahas ini, kita bisa lebih peduli, lebih siap, dan lebih aware ya. Dan semoga kita semuanya dalam keadaan aman. Amin. Selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, itu saja topik yang kita bahas hari ini. Thank you udah dengerin podcast kita hari ini. See you! Lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Benar. Ya.